penulisnya semuanya orang dalam, yang baca orang dalam, yang biayai orang dalam, yang kebagian jurnalnya juga orang dalam. Gitu. Dan berkala biasanya, kala terbit, kala nggak terbit. Itulah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Afkaruna Podcast Channel. Pada podcast perdana kali ini kita akan membahas tentang dunia jurnal, utamanya jurnal-jurnal yang berkenaan dengan studi-studi keislaman. Nah, dalam kancah studi keislaman itu salah satu jurnal yang leading adalah jurnal Afkaruna atau Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies. Dan kita sudah kedatangan editor in chief-nya, yaitu Kang Hilman Latif. Ya, terima kasih. Oke, welcome Kang Hilman. Kita akan berbincang tentang jurnal keislaman, tentang Afkaruna, dan kira-kira ke depan Afkaruna ini posisinya di mana dan aspirasinya, cita-citanya, mimpinya semacam apa. Tapi sebelum kita bincangkan semuanya itu, mungkin Mas Hilman bisa cerita apa yang melatar belakangi lahirnya Afkaruna ini sendiri. Ya, jadi sebetulnya gini Pak Kang Syifa, tahun 2000-an saya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Dan waktu itu sebetulnya sudah ada jurnal setempat, ya, jurnal di sini yang sudah terbit. Tetapi sebagaimana karakter jurnal pada masa lalu ya, dikelola oleh teman prodi atau fakultas. Penulisnya semuanya orang dalam, yang baca orang dalam, yang biayai orang dalam, yang kebagian jurnalnya juga orang dalam. Gitu. Dan berkala biasanya, kala terbit, kala nggak terbit. Itulah gitu ya. Jadi ini memang itu tantangan untuk mengelola jurnal. Akhirnya saya diserahi untuk mengelola jurnal fakultas itu dan waktu itu saya mencoba mendesain kira-kira arahnya kemana, dan menemukan satu nama yang saat ini menjadi Afkaruna. Saya sampaikan ke pimpinan waktu itu kita garap dan terbit 1, 2, 3 kali lah kalau tidak salah ya. Sebelum saya kemudian pergi ke studi lanjut ya di Amerika. Sebelum ke Amerika ya, sebelum master ke Amerika. Tapi kemudian ketika saya berangkat studi ya, jurnal itu juga nggak terbit lagi. Gitu ya. Itu kala-kala nggak terbit. 2 tahun kan, terima terbit sekali, setelah itu berhenti lagi. Nah kemudian ketika saya pulang diminta lagi untuk sebagai pendiri ya, diminta lagi untuk mengelola itu dan didorong untuk akreditasi. Itu tahun berapaan itu Kang Hilman? 2006-2007 saya kira. Oh 2006-2007. Oke. Jadi tahun-tahun itu ya kemudian kita coba kelola lagi, terbit lagi beberapa edisi, tapi kemudian saya harus sekolah lagi gitu ya, dan mati lagi. Memang mengelola jurnal itu butuh energi yang kuat, juga kemudian juga effortnya juga harus kuat. Betul. Dan durable lah energinya. Nah baru setelah itu agak tenang, kemudian saya diserahi tugas bagaimana waktu itu agar jurnal Afkaruna bisa terakreditasi. Jadi waktu itu awal-awal untuk mulai akreditasi lah, gitu. Dan ya saya sendiri banyak belajar ya dari jurnal-jurnal yang sudah eksis sebelumnya dalam studi Islam, seperti Studi Islamika, kemudian juga ada jurnal Al-Jami'ah, sudah lebih lama lagi gitu ya. Dan memang itu 2 jurnal bacaan saya waktu itu. Belum ada kampus-kampus lain itu jurnal yang kuat ya. Baru menyusulkan itu. Surabaya. Benchmarknya itu ya Al-Jami'ah dan Studia Islamika. Setidaknya saya sejak S1 ya awal jadi dosen membaca jurnal studi Islam ya di Indonesia cuma 2 itu. Ada sih fakultas-fakultas yang lain ya, tetapi secara mutu pengelolaan saya kira masih jauh dibanding misalnya 2 jurnal tersebut. Nah jadi kita coba bangun branding baru, karena itu kita taruh tentang Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies ya. Kita berharap bahwa ada banyak hasil riset ya tentang studi Islam yang baik ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris bisa terbit di jurnal kami. Kenapa bahasa Indonesia kita pertahankan atau waktu itu kita juga prioritaskan? Karena saya ingin bahwa jurnal-jurnal atau artikel yang terbit di jurnal ini juga bisa dibaca banyak oleh mahasiswa S1.
Target audiensnya salah satunya adalah mahasiswa S1. Jadi S1, S2 accessible lah, readable kontennya untuk mereka. Dan kita tahu ya, beda misalnya kondisi masuk S1 di sini dan di luar kan. Betul. Ya orang luar pun, orang Amerika, orang Belanda, orang mana, ketika artikel ilmiah ya tidak disuruh membaca artikel bahasa Indonesia kan, tapi juga artikel dengan bahasa mereka. Nah bahasa ini sebetulnya mereka. Saya ingin ada transformasi pengetahuan yang juga bisa menyentuh sampai pada anak-anak anak S1 gitu. Kalau dibanding yang existing jurnal yang sudah ada pada saat itu ya, katakan kalau Al-Jami'ah itu Islamic Studies-nya kental gitu. Kalau Studia Islamika itu ada konten Indonesianya gitu. Kira-kira Afkaruna itu posisinya di sebelah mana? Kira-kira niche atau ini kekhasan yang ingin ditampilkan Afkaruna itu ada nggak? Ya, jadi sesuai dengan namanya ya, interdisciplinary. Kita berpikir bahwa studi Islam pun sekarang juga sudah semakin kaya ya, pendekatannya ada antropologi, sosiologi, psikologi, itu sudah banyak perspektif yang muncul, dan kita tahu bahwa saatnya ini adalah era interdisipliner. Jadi era interdisipliner. Tidak hanya bicara tentang turoth misalnya ya, bagaimana kita berbicara tentang naskah-naskah klasik ya. Betul. Seperti misalnya sudah ada di Eropa beberapa jurnal yang spesialis di bidang itu. Betul. Jadi memang Afkaruna bukan satu jurnal studi Islam yang super spesialis, tetapi memang fokus pada interdisciplinary selama pendekatannya topiknya memang juga terkait dekat dengan studi Islam. Tapi itu bukan berarti yang ada Islamnya bisa masuk semua. Asal ada kata Islamnya gitu. Misalnya studi di sekolah Islam tetapi secara kontennya itu bicara tentang manajemen ya, proses belajar mengajar, tetapi aspek analisis tentang keislamannya tidak muncul, ya mungkin itu tidak pas gitu. Jadi banyak kami menerima artikel naskah-naskah yang masuk seperti itu, dan kami lihat ya memang pasnya di jurnal pendidikan misalnya, manajemen pendidikan dan lain-lain. Jadi kita tetap ke studi Islam gitu. Jadi gitu Sobat Afkaruna, kalau kalian menulis satu artikel dan itu ada kaitannya dengan Islamic Studies atau interdiscipliner Islamic Studies, silahkan di-submit ke Afkaruna. Ini jurnal interdisipliner yang insya Allah kualitasnya terjaga, dan kita melakukan peer review juga dalam proses itu ya. Ya, itu yang menjadi core kita ya. Tetapi pada saat yang sama jadi PR kita. Kenapa? Karena memang tradisi peer review itu belum terlalu kuat di kita. Jadi kalau kita coba kirim ke satu jurnal lah yang bagus ya di Eropa, di Amerika atau di beberapa tempat lain, peer review-nya itu jelas ya. Stage-nya ada 2 orang expert gitu ya, mengkritisi paper kita, ada apresiasi tapi kritiknya juga bagus, dan bahkan Pak Syifa saat ini juga sebetulnya untuk menjadi peer review perlu pelatihan. Ya, untuk menjadi reviewernya juga itu menjadi ya. reviewer jurnal itu tidak mudah. Jadi tidak main asal hantem. Wah, ini saya nggak suka, ini langsung reject gitu. Tapi memang kita harus wise gitu ya. Kita bisa berikan apresiasi gitu ya pada penulisnya kalau punya basis riset. Tapi kalau memang ada kritik tajam, bisa kasih yang konstruktif. Sehingga memang jurnal itu termasuk reviewer bukan hanya berfungsi untuk menolak atau menerima dengan begitu saja, tapi yang lebih penting itu adalah memberikan wawasan kepada penulis, ya, bagaimana dia mengkonstruksi atau merekonstruksi naskah yang pernah dia tulis. Jadi saya beberapa kali ditolak, misalnya di Eropa atau di Amerika gitu ya, tapi reviewernya itu bagus sekali gitu ya. Sangat konstruktif ya, sadar, ini usulan-usulannya. Betul. Jadi saya sadar bahwa ini hasil risetnya bagus, tapi yang bersangkutan cara menyampaikannya, memaparkannya, menyusun unit analisisnya belum kuat gitu ya. Jadi ada konstruksi, dan meskipun saya ditolak di jurnal tersebut misalnya, saya masih bisa memperbaiki. Nah, jadi ini juga PR lah. PR buat kita semuanya. Buat kita sebagai pengelola jurnal, bagaimana kita tuh fair, wise gitu ya, dan kemudian profesional lah dalam ini. Nah, ini memang tantangan reviewer. Oleh karena itu, to some extent ya, banyak jurnal menghadapi masalah
dalam proses peer review ini. Peer review, iya. Ya, pengalaman juga saya misalnya kalau hasil review itu sangat judgmental, katakan begitu. Oh, ini nggak bagus, ini. Terus kemudian banyak sekali. Itu rate penulis untuk mau mengembalikan lagi ke jurnal kita itu juga rendah. Waduh, ini revisinya banyak sekali. Kalau reviewer nggak pintar-pintar tadi itu mengkonstruksi satu usulan, satu feedback yang konstruktif agar si penulisnya itu juga, oh ini ada sesuatu yang baru, oh ini bukan untuk menolak tulisan saya, tapi untuk memperbaiki tulisan saya. Paling nggak kesan itu harus sampai ke penulis ya. Betul. Dan saya mengalami sampai kemudian ada satu jurnal yang mereview satu artikel saya misalnya, sampai 2 kali 3 kali masih belum accepted, tapi konstruktif sekali dan saya suka gitu. Misalnya saya sebagai seorang penulis kan. Nah ini juga di kita di Afkaruna kita coba perkuat di situ. Jadi saat ini arah kami adalah bagaimana naskah-naskah yang masuk itu bisa kita kasih ke peer reviewer yang tepat, kemudian dapat review yang bagus. Diterima atau tidak diterima tergantung kepada kesanggupan penulis. Jadi sebetulnya kita dengan hadirnya jurnal termasuk Afkaruna itu mengedukasi kepada para akademisi, para peneliti bahwa hasil penelitian mereka akan harus publish. Betul. Tapi mereka juga harus sadar bahwa menerbitkan artikel jurnal itu beda kan dengan laporan penelitian. Betul, Jadi ada perspektif yang harus kelihatan lebih kuat, kemudian juga narasinya harus concise ya, harus padat gitu ya. Naskah hanya 15, 18, 20 halaman. Gitu. Hasil riset 100 halaman panjang atau 50 sekali. halaman. Betul. Nah ini, jadi banyak sekali artikel gagal karena kemampuan penulis memperbaiki tidak ada, atau semangatnya tidak ada. Mungkin juga itu disebabkan karena proses review yang kurang bagus. Proses review yang kurang bagus ya tidak mendorong orang termotivasi untuk memperbaiki. Betul. Bahkan dalam banyak tertentu reviewer kritiknya habis, alternatif bacaan pun tidak memberikan. Nggak diberikan. Nah jadi sehingga orang itu bingung, gimana sih saya memperkuat perspektifnya. Ya mungkin ada 1-2 nama tokoh atau scholar atau ilmuwan yang bukunya sangat terkenal dan perspektifnya kuat. Anda baca ini dulu, baca ini. Ini mungkin bisa helpful juga. Iya, naskah-naskah babon barangkali yang belum dibaca oleh penulis gitu. Oke. Ya, menarik. Terus kemudian ini dari soal konten kita ngobrol soal akreditasi sekarang. Nah, kalau Afkaruna sendiri pertama kali mengajukan akreditasi itu kapan dan mungkin sampai di akreditasi apa levelnya? Jadi gini, dulu akreditasi kan masih sistemnya offline ya. Masih offline, kita masih harus mengumpulkan naskah, masih harus dicetak sekian, jumlahnya sekian. Di naskah tuh bukunya diukur. Oh beda. Gitu ya? Iya betul, saya tuh agak aneh memang. Secara fisik diukur ketebalannya. Ini bahkan karena saking aturannya sudah ada ditulis ya. Kalau nilainya ingin nilai full, ukuran kertasnya harus sekian, kalau beda dikit itu nilainya berkurang. Sehingga waktu itu banyak jurnal itu tidak handy, Pak. Handy yang bisa dibawa gampang, gitu. Gede majalah betul. Katanya sih UNESCO atau apa gitu ya, standar UNESCO gitu. Saya nggak tahu, tapi modelnya begitu. Kok saya pikir kok saya kan juga baca jurnal gitu kan, sekarang studi di Amerika di Eropa, baca jurnal kok nggak gede-gede kayak gitu loh. Ukurannya tuh kayak majalah majalah biasa gitu. Nah jadi sampai ke level itu, akhirnya kan kita sesuaikan ukuran dan lain-lain. Akhirnya kan kita kembali ke asal ya. Iya. Ini adalah jurnal kita nih, terbitan kita. Nah, kalau dulu gede-gede Pak, kenapa gede-gede? Karena juga banyak pengelola jurnal tuh nggak ingin kehilangan poin. Poin akreditasi dari ukuran buku. Karena kalau beda saja ukurannya tuh kurang, nilainya berkurang. Jumlah halaman, ini sekian, beda poinnya kurang. Gitu ya. Banyak hal technicalities-nya yang lebih dominan ya. Tapi sekarang alhamdulillah kami sudah tembus dan waktu itu nilainya dapat B ya, masuk kategori B, artinya sudah baik ya, bagus.
Dan sampai sekarang bisa bertahan dan masih kalau muncul tradisi Sinta, nah kita sudah masuk Sinta 2. Ya, kemarin reakreditasi itu juga masih bertahan di Jadi ini kategori juga kesempatan kepada para penulis yang punya kewajiban ya untuk mempublikasikan hasil penelitiannya tentang studi Islam dengan berbagai perspektif ya, dengan berbagai kasus, dari mulai kajian tentang turoth ya, kajian tentang fenomena kontemporer ya, disiplin tertentu dalam studi Islam itu bisa, karena ini memang lebih kaya perspektifnya. Dan kita karena ini jurnal universitas, kita membagi Pak Syifa untuk penulis dalam dan luar ya. Meskipun kita tidak mewajibkan dalamnya, tapi maksimal dari dalam itu hanya 2-3 artikel per nomor gitu. Ya. Mayoritas dari luar. Nah, ini yang kita harapkan menjadi exchange of knowledge gitu ya. Dan itu yang paling penting dengan adanya jurnal. Karena itu kita tidak bisa gitu ya, dan tidak bagus kalau menerbitkan hanya di jurnal punya sendiri gitu ya. Betul. Kalau kita mau publikasikan naskah kita, hasil riset kita, ya kirim ke jurnal yang lain. Gitu. Apalagi juga kalau kita menerbitkan artikel di jurnal yang kita kelola sendiri, poin kalau misalnya untuk kepangkatan juga rendah katanya ya. Ya, tapi di luar itu sebetulnya ide besarnya adalah exchange of ideas ya, exchange of knowledge, exchange of information gitu. Seperti conference lah. Conference itu kan untuk menyampaikan kepada audiens, ini loh riset yang sedang berkembang, gitu. Ini loh riset yang saat ini kami lakukan di sini. Nah, jurnal pun begitu. Jadi untuk Afkaruna kita juga mendorong ya para peneliti muda sebetulnya, peneliti muda untuk mengirimkan naskah risetnya, hasil penelitiannya berbasis empirik dengan analisis yang cukup tajam, sesuai dengan panduan misalnya, untuk dikirim ke jurnal ini. Kenapa? Karena sebetulnya poin yang akan kita tekankan adalah memperkenalkan penulis tersebut pada publik. Ini Pak Syifa, Pak Syifa risetnya ini toh saat ini. Ini yang sedang nulis disertasi ya. Dia nulis disertasi panjang nih kan, 300-400 halaman. Nah, dia punya 20 halaman paper hasil refleksi dia, temuan awal, dia kirim ke jurnal kami, itu bisa Pak. Jadi kita dorong bahwa orang tersebut hasil penelitian ongoing risetnya bisa terbit dan dia diketahui oleh publik bahwa ini akan ada ahli ini nih, dia PhD kandidat di kampus A, B, C, D menulis tentang ini. Jadi kita arahnya juga ke sana. Oleh karena itu bukan hanya artikel-artikel yang sudah jadi, yang sudah hasil disertasi gitu. Jadi ongoing riset, bahkan tesis master gitu. Itu perlu diapresiasi. Tinggal disesuaikan aja. Iya, kita encourage untuk submission artikel-artikel yang semacam itu, yang ongoing karena research. Itu ujian pertama ya. Kalau orang sudah punya tesis atau thesis master ya, kemudian dia mampu merekonstruksi tesis tersebut dalam format jurnal yang lebih padat, lebih concise, lebih tajam gitu. Itu sebetulnya modal. Jadi misi kita, para scholar muda itu, para akademisi, para peneliti muda itu bisa publish, dan itu jadi modal yang bagus buat dia untuk bisa meneruskan risetnya ke tingkat yang lebih tinggi, baik dengan menjadi mahasiswa S3, mencari beasiswa dan sebagainya. Itu modal yang bagus. Jadi oleh karena itu saya mendorong sahabat Afkaruna di luar sana ya jangan segan-segan. Kalau Anda sudah punya basis riset yang cukup, kirim ke jurnal kami, dan insya Allah saya kira kita coba encourage juga. Kalau dari sisi kalau tadi kan dari sisi penulisnya ya, dari sisi penulisnya. Kalau readership dari Afkaruna ini kebanyakan itu dari sisi apakah mahasiswa, dosen, atau kemana arahnya? Siapa readership? Tentu karena sekarang sudah online ya. Karena sekarang sudah online, saya kira sudah lebih mudah diakses ya naskah itu. Tapi di sini kan di UMI ada tradisi ya, ada tradisi bahwa mata kuliah tertentu ya, atau hampir semua mata kuliah kita ada kewajiban buat adik-adik mahasiswa S1 itu untuk akses jurnal ini. Misalnya saya mengajar tentang manajemen filantropi Islam. Nanti kalau ada artikel di Afkaruna filantropi Islam, siapapun penulisnya,
itu kita sajikan ke mahasiswa. Anda wajib mengakses ini, mereview artikel ini. Yang studi ulumul Quran juga sama. Ada materi-materi tentang Al-Quran, ada aspek sejarahnya, aspek bahasa. Anak-anak kasih wawasan sebagai bacaan tambahan. Jadi ini yang saya kira sangat penting, bahwa naskah jurnal itu bukan sesuatu yang apa istilahnya ya, susah untuk diakses. Tapi justru anak-anak sudah harus bisa familiar. Sudah familiar dari bahkan S1. termasuk dengan scholar muda yang lain yang naskahnya terbit. Tentang sejarah sosial pendidikan Islam di Indonesia seperti ini gitu, orang sudah tahu. Ya, jadi kira-kira begitulah. Dari luar sana ya alhamdulillah ya. Karena penulis yang masuk ke kita juga macam-macam ya. Sebagian sudah punya reputasi. Ya, ada pakar seperti pada terbitan kemarin ada Nakamura juga nulis di Afkaruna. Nakamura nulis di Afkaruna ya tentang siapa Kahar Muzakir, kemudian juga ada Pak Kevin Fogg yang nulis tentang Hamka, pidato Hamka. Itu kan materi-materi penting yang saya kira para mahasiswa harus tahu juga. Iya, betul. Ya, di situ justru terjadi exchange ideas tadi itu. Betul. Ada penulis luar, penulis lokal, kemudian saling berbagi ilmu dan mahasiswa menjadi kaya kalau ketika membaca itu. Betul. Dan banyak sekali kan materi-materi atau informasi-informasi yang sebetulnya dekat dengan kita, tetapi belum banyak di studi oleh kita. Yang melakukan studi malah para peneliti dari luar. Dari luar, betul. Nah, termasuk juga di sini Pak Syifa, kita pertimbangkan juga geographical consideration-nya. Dari penulis itu dari mana saja, ya, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari ini itu kita lebih senang. Ya, apalagi di periode yang akan datang ke depan-depannya kan semua jurnal dituntut juga untuk terindeks Scopus misalnya, dan itu pertimbangan geografi juga dipertimbangkan. Ada nggak Afkaruna itu punya impian, punya aspirasi untuk ke arah akreditasi yang lebih? Ya, sebetulnya Scopus itu kan bukan akreditasi ya, itu indexing indeksasi, saja lah. Betul. Indexing ya, yang saat ini dijadikan sebagai landasan ya oleh kementerian ya untuk melihat jurnal itu, artikel kita itu kira-kira readable-nya sampai mana gitu. Tapi itu indexing saja. Di satu sisi Scopus mungkin penting ya, mungkin penting untuk mengukur ya, dan Simago untuk mengukur kualitas jurnal citasi dan lain-lain. Saya kira insya Allah Afkaruna sedang proses juga menuju sana ya, dan mungkin semester depan kita sudah masuk mulai proses itu, proses gitu pengajuan. Ya. Tapi juga kita kan tahu bahwa untuk studi Islam itu indexing banyak. Gitu. Ada indeks Islamicus. Ya, EBSCO indeks Islamicus, betul. Itu kan sudah lama sekali. Orang studi Islam coba buka indeks Islamicus dari Brill misalnya. Itu tulisan kita juga banyak yang muncul di situ. Tetapi memang belum menjadi konsiderasi dari Kemendikbud lah bahwa itu penting. Itu hanya perspektif saja menurut saya. Indeks lah, indeks. Tapi kemudian kalau misalnya quality paper itu kan bukan di situ, Pak. Quality paper itu dari proses review, review yang bagus, kemudian juga konsistensi, memaparkan basis risetnya dan lain-lain. Karena nggak menjamin juga yang artikel yang terpublikasi di Scopus itu punya. Ya kan kita juga tahu lah, banyak sekarang Scopus sekarang besoknya enggak, discontinue gitu ya. Gitu predatory ya, apalagi predatory. Gitu. Minimal Pak, prinsip saya Afkaruna itu bukan jurnal predatory. Dan yang menarik saat ini dalam perhitungan kepangkatan Pak ya, justru jurnal Sinta 2, jurnal Sinta 3 itu lebih dihargai daripada jurnal-jurnal di luar antah berantah yang predatory, Pak. Itu para reviewer lebih percaya, lebih respect ya kepada jurnal nasional terakreditasi di Sinta 2 atau Sinta 3 daripada kita maksa-maksain terbit ke jurnal Scopus antah berantah. Sekarang terbit, besoknya di dan sekali terbit sekian banyak artikel gitu. Ya Anda bisa lihat sendiri lah. Masa ada satu jurnal menerbitkan
naskah bisa 70-100 artikel satu nomor, Pak. Satu nomor. Editornya gimana gitu ya. Kemudian reviewernya seperti apa gitu ya. Proofreadnya bagaimana. Saya kan satu naskah bisa lama toh. Ini saya ya misalnya dengan kolega ya baru diterima di Cambridge. Itu berkali-kali sampai sesi terakhir sudah oke, nanti kita akan masuk ke proses layout yang nanti harus cek lagi dan lain-lain. Cek grammarnya, cek spellingnya, macam-macam gitu. Itu sudah selesai, Pak. Sudah masuk ke bahasan typesetting. Itu kan nanti kita periksa lagi. Anda bayangkan ada jurnal menerbitkan 100 naskah artikel, gitu ya, dengan jumlah orang yang tidak signifikan pengelolanya. Jadi maksud saya begini. Ya oke lah, saya kira indexing itu penting, ya, tetapi kita juga harus punya etika, semangat akademik kita itu yang tidak boleh hilang. Jangan sampai karena istilah Scopus kita gelap mata, ya, menerbitkan artikel asal Scopus gitu ya. Scopus itu, aduh, saya menyayangkan sekali. Kenapa saya sayangkan? Saya sampaikan ke kolega-kolega gini, Anda cepat terbit, ya. Anda itu risetnya lama. Setahun 2 tahun dananya sekian, terbit di jurnal tertentu yang asal Scopus yang ternyata discontinue, bermasalah pada saat penilaian, ramai lagi diskusinya. Nah, seperti itu gitu. Sayang tenaga dan pikiran. Misalnya saya terbit naskah, mungkin Pak Siva saya pernah baca artikelnya. Bisa dulu ada terbit jurnal namanya American Journal of Islamic Social Sciences. Triple IT di Hendon. Kalau orang studi Islam itu tahu, reputasi risetnya lembaga itu tahu, ya kan? Betul, iya. Lembaga itu bertahan lama, risetnya, konferensinya, aktivitasnya, regionalnya, wah itu luar biasa. Banyak. Tapi dia nggak mau Scopus, gitu kan? Nggak ada Scopusnya. Saya terbit di sana. Nggak Web of Science, nggak macam-macam. Dia ini aja. Apalagi dia mesti konsepnya. Yang online-nya baru sekian tahun sekian baru di-online-kan. Yang lainnya harus pakai istilahnya itu bukan indexing tapi database EBSCO atau pakai database yang lain gitu ya, kalau di kampus-kampus perpustakaan di luar negeri. Tapi mereka nggak peduli. Dan saya senang publish di situ. Meskipun dikasih skor rendah di Indonesia. Dan mereka di Indonesia kan nggak lihat kualitas paper. Nggak lihat kualitas profil, dia lihat siapa pengindeksnya. Gitu. Nah baru sekarang ada kesadaran lah dari reviewer. Setelah diindeks baru dicek papernya. Gitu ya. Kalau dulu enggak, pokoknya nggak terindeks, lu jelek. Langsung ini parah. Ini berarti bukan ilmuwan yang meriksa itu, administrator. Administrator ya. Sementara kita ini, Pak Siva mau lektor kepala, saya mau jadi guru besar, itu ciri dicek keilmuannya, bukan ngecek ini Scopus. Kalau diukur begitu ya saya kira ilmu kita nggak akan berkembang ya. Ada satu hal yang menarik ya, kayak di AJIS itu, American Journal of Islamic Social Sciences itu ada seksi book review. Saya lihat jarang seksi book review itu di jurnal-jurnal di Indonesia, tapi di Afkaruna ada. Itu gimana itu? Kenapa book review itu dan kadang agak jarang orang ngirim book review juga itu? Ya betul Pak. Jadi saya pertahankan itu untuk tetap ada ya, meskipun nggak banyak. Bahkan kalau kita membaca jurnal-jurnal bagus, artikelnya kadang cuma 3-4. Sisanya book review. Karena book review itulah exchange of knowledge yang lebih populer, yang terupdate dari semua buku-buku. Exchange of knowledge itu book review yang paling update Pak. Tapi kesadaran kita sirkulasi buku di Indonesia itu kan rendah Pak. Misalnya riset Islamic Studies itu yang terbaru apa saja, siapa, disertasi bagus itu punya siapa saja, sudah terbit di mana, isinya apa, publik perlu tahu. Nah itu book review. Nah kalau enggak, kita itu akhirnya kan riset kecil terbitkan. Riset babon, riset basis dengan riset yang lama, dengan supervisi yang kuat dan konsisten dan intensif, itu malah ketika terbit
tidak banyak orang tahu karena tidak ada book review. Nah, jadi kita seharusnya, kita berusaha juga di Afkaruna bisa dipertahankan, tetapi memang resource-nya nggak banyak ya. Nggak banyak. Dan apresiasi terhadap book review oleh para penilai naskah ataupun apa itu namanya kepangkatan juga nggak begitu dihargai itu. Ya betul. Ini juga perlu di rekonstruksi cara berpikirnya. Betul. Kalau saya lihat jurnal yang lainnya, Studia Islamika masih menyisihkan ruang book review meskipun agak panjang dia. Dia panjang sekali ya. Untuk bisa book review. Tapi kalau kita memang pendek-pendek ya, paling 4-5 halaman book review itu. Nah, ini kan kita pertahankan dan kita berharap ada buku-buku bagus yang bisa dibaca oleh seorang peneliti dan refleksinya muncul di book review itu, sehingga Pak Syifa, saya dan teman-teman peneliti lain ketika akan membaca satu buku bisa juga membaca reviewnya dulu. Nah, mungkin seperti itulah. Oke. Baik, terima kasih. Kita sudah banyak sekali mengeksplor tentang dunia jurnal di Indonesia, luar negeri, tentang Afkaruna, di mana kekhasan Afkaruna. Dan kita semuanya mengundang para viewers sekalian untuk submit tidak hanya artikel tapi juga book review, penelitian-penelitian terkini di bidang Islamic Studies, ditinjau dari berbagai perspektif, sudut pandang. Monggo silahkan, kita menerima itu semuanya. Ada hal terakhir yang barangkali ingin disampaikan oleh Kang Hilman? Ya, saya berharap dengan semakin maraknya ya jurnal-jurnal di Indonesia, ya salah satunya Afkaruna, termasuk juga di PTKIN, PTKIS itu juga sudah marak, dan saya bangga sekali dengan dengan jurnal-jurnal studi Islam di Indonesia semakin banyak dan semakin bagus, Pak. Jadi lebih profesional, bahkan sebagian sudah terindeks Scopus, dan itu ya di Indonesia jurnal-jurnal studi Islam yang terindeks Scopus itu to some extent itu lebih kredibel dibanding dengan jurnal-jurnal yang menerbitkan cepat di luar negeri. Betul. Oleh karena itu juga perlu kita dorong, kita perlu dukung ya. Dan pada saat yang sama jurnal-jurnal yang belum terindeks bukan berarti jelek gitu ya. Hanya masalah administrasinya saja lah untuk kembali ke sana. Itu juga perlu didukung. Karena yang perlu kita perkuat itu bukan Scopus di luar negeri. Tetapi bagaimana kita memperkuat keilmuan, exchange of ideas, exchange of research result, gitu ya. Itu bisa terjalin di kalangan peneliti di Indonesia, termasuk melalui jurnal-jurnal nasional di Indonesia. Saya kira itu, Pak Syifa. Makasih banyak. Mudah-mudahan dunia perjurnalan kita, especially yang di lingkungan Islamic Studies, juga punya kontribusi tidak hanya di lingkungan yang sifatnya nasional, regional, juga internasional, sehingga mutu penelitian kita, mutu pemikiran kita juga bisa dibaca dan punya kontribusi di tingkat yang lebih luas. Hidup Jurnal Indonesia, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.